membahas tentang soal yang ada di huruf aswaja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Nurjana dengan NIM 2410010007 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2. Saya ada mata kuliah Aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mas Tajuddin Ahmad M. Hum. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang ada pada bab 4, yaitu tentang aliran fikih. Saya akan menjawab 3 soal pada halaman 119 sampai 120 dari nomor 1 sampai nomor 3. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan mazhab, dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mustahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mustahid. Untuk jawaban soal nomor 1, yaitu secara bahasa mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seseorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam wajib bukunya bertaklid kepada para ulama. Mengikuti ulama bagi orang awam bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah, sebagaimana pemahaman sebagian ekstremis mengikuti ulama adalah perintah Allah. Adapun apabila para ulama mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib beristihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid, para ulama berpendapat terkait golongan ini. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk beristihad. Soal nomor 2, mengapa kita harus mengikuti mazhabib al-arba'ah, bukan mazhab selainnya? Jawabannya, mengikuti mazhab selain arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehan, diantaranya adalah: 1. Pada saat ini tidak sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazhab arba'ah. Sanadnya tasil dan diriwayatkan dari para ulama sehingga kepada para imam mazhab. Hal ini sebagaimana penjelasan Abdurrahman Alwi di dalam kitabnya yang berjudul Bughyah Al-Murtarsyidin, yaitu Ibnu Salah meriwayatkan ijma bahwasanya tidak boleh taklid kepada selain mazhab arba'ah, walaupun hanya sekedar diamalkan untuk diri sendiri, lebih-lebih masalah qada dan fatwa. Hal ini karena pendapat selain mereka tidak ada sanadnya sehingga tidak dapat dipastikan penisbatannya kepada para imamnya, sehingga tidak ada dari distorsi. Contohnya seperti mazhab Zaidiyah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid
bin Ali bin Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu an. Walaupun beliau adalah imam tokoh besar dalam memberi petunjuk, akan tetapi para pengikutnya seringkali menisbatkan Imam Zaid orang yang kegampangan hal ini karena tidak adanya perhatian mereka dalam menyeleksi mazhabnya. Berbeda dengan mazhab empat, para ulamanya mencurahkan jawabannya dengan menyeleksi pendapat-pendapatnya dan memastikan mana pendapat yang benar-benar dari imam dan mana yang tidak. Hal ini menjadikannya aman dari distorsi, bahkan pendapat yang kuat dan yang lemah pun dapat diketahui. 2. Pendapat yang dinisbatkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit, bahasanya tidak dijelaskan, artinya tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbatkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat atau bukan harus disertai syarat, atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi, ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja. Berbeda dengan pendapat mazahib arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan memerinci antara umum dan khususnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fatwanya. Itu beliau Himatullah ditanya apakah boleh bertaklid kepada sahabat radhiyallahu an dan apa dalilnya. Beliau menjawab, Imam Haramain meriwayatkan dari para ulama ahli tahqiq bahwasannya bagi orang awam tidak boleh melakukannya sebab pendapatnya tidak kuat, karena pendapat-pendapat mereka tidak terbukukan dan terseleksi sehingga tidak dapat dipastikan mana pendapat yang benar-benar dari imam dan mana yang tidak. Ibnu Salah mantap dengan ketidakbolehan ini, sebagaimana ketidakbolehan mengikuti sahabat tidak boleh juga mengikuti mazhab tabi'in dan selainnya yang sama-sama pendapatnya tidak terbukukan tersebut dengan jelas mutlak muqayyadnya umum, taksisnya berbeda dengan selainnya. Dari pemaparan para ulama menyimpulkan bahwasanya seandainya ada pendapat sahabat atau mazhab selain mazhab arba'ah yang dapat dipastikan penisbatannya dan dapat diketahui secara pasti batasan-batasannya, maka pendapatnya boleh diikuti. Soal nomor 3, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jawabannya, sumber hukum mazhab Hanafi ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma, qiyas, istihsan, urf, dan maslahah mursalah. Yang kedua, sumber hukum mazhab Al-Maliki secara tertiada adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, amal penduduk Madinah, maslahah mursalah, sad, al-zariyah, uruj min al-khilaf, dan adat. Yang ketiga, sumber hukum bagi mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang keempat, sumber hukum mazhab Hambali adalah Al-Quran, hadis, ijma, fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Al-Sunnah, hadis, dhaif, dan Qiyas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.